bangsa kita sekarang itu kayak seolah-olah nggak ada takut-takutnya ngebabat hutan. Tapi aku yakin banget kalau kita semua sudah paham esensi dari si Sunda itu sendiri, jangankan ngerusak hektar-hektar hutan, mah buang sampah aja itu aja dulu. Cerita mitos itu tidak bisa jadi sejarah. Padahal mungkin itu satu-satunya cara orang dulu merekam sejarahnya, merekam pengetahuannya. Dan sebenarnya ini pun ngobrolin itu ini podcast pertamaku, Mang. Aku sebelumnya nggak berani loh Ngomongin ini. Iya. Pada bagian ini kita akan menggali lebih dalam apa saja yang Asep Balon temukan dari kebudayaan Sunda. Apakah pengetahuan-pengetahuan itu dapat menjadi solusi bagi kehidupan kita sehari-hari? Mungkin kita bisa ambil lebih dalamnya di sesi selanjutnya ini ya. Tentang anggaplah sekarang semua itu secara secara budaya terkristalisasi dalam Sunda yang cuma suku. Nah di Sunda sebagai suku ini Mang Asep belajar apa sih? Apa yang menurut Mang Asep sekarang bisa dianggap itu menarik untuk setidaknya menjadi dasar lah bagi orang-orang yang ingin mempelajari Sunda gitu ya. Kalau di Sunda yang aku pelajari yang relevan dengan kehidupan aku sekarang adalah dari ketika aku mempelajari tentang Sunda ini, Mang. Pada akhirnya pintu masuk awalnya dari sejarah tadi kan 2020 2019 Betul. Lah. Tapi pada akhirnya ternyata ini melebar kemana-mana. Termasuk sejujurnya aku lebih mendalami agamaku justru ketika aku memahami ini. Oke. Menariknya di sana. Jadi secara balik lagi ya kalau kita ngomongin jati diri, Mang. Kalau aku tuh memandangnya ada dua. Jati diri secara spiritual atau secara batiniah sama jati diri secara material atau secara lahiriah. Yang mana kalau yang tadi kita bahas itu kan jati diri secara kita historis lah gitu ya. Gitu. Nah, ketika kita bicara Sunda, bagaimana sih yang biar mempelajari, kenapa aku mempelajari Sunda? Karena menurutku ya itu sangat relevan. Aku bisa misalkan contoh paling simpel gini deh, Mang. Aku dulu merasa kalau diriku tuh adalah orang yang sangat temperamental. Sangat gampang marah dan aku memvalidasi itu ke setiap orang. Tapi begitu aku mempelajari Sunda, di mana di Sunda itu ada yang namanya Tritangtu, ada yang namanya Tata Salira. Kalau Tritangtu di Salira tuh ada pikiran, ucapan, perbuatan atau tekad, ucap, lampah. Tekad, ucap, lampah. Betul. Yang mana kalau kita ini satu itu harus nyurup antara pikiran, ucapan dan perbuatan tuh harus nyurup tuh harus sejajar. Gitu. Jadi jangan sampai kayak misalkan nih aku disuruh eta motor kajorokeun ku uwa misalkan. Muhun kalau ucapan, tapi di jero hate, di jero pikiran goblok. Males ya. Ya gitu ta. Itu berarti kan belum nyurup gitu sih Tritangtunya yang tadi ya, Tritangtu di Salira. Terus nah dari sana aku mempelajari bahwa ternyata nyambung tuh ke jati diri secara spiritual. Ketika kita ngomong aku tuh yang mana? Rujukannya kemana? Misalkan contoh ini Mang Zulfa bilang ini gelasku. Betul. Gelasku kata Mang Zulfa. Mang Zulfa gelas lain. Gelas mungkin. Lain. Oh lain. Lain dong. Iya oke. Ini kan gelas Mang Zulfa, gelasku kata Mang Zulfa. Bukan berarti Mang Zulfa gelas kan? Gitu. Betul. Motorku. Mang Zulfa lain motor kan? Betul. Tapi kita begitu melekat terhadap motor itu. Betul. Nah itu poinnya, kemelekatan itu jadi ketika aku belajar ya. Si kemelekatan itu kan memang sumbunya penderitaan itu kemelekatan, Mang. Aku mulai belajar tuh berjarak dengan bahkan bukan hanya yang di luar. Ketika tadi bicara badanku, kalau tadi motorku bukan motor, aku bukan motor misalnya, berarti kan badanku sebenarnya aku bukan badan dong sebenarnya. Betul. Lalu apa perasaanku, pikiranku? Berarti aku bukan perasaan, aku bukan pikiran. Nah, si aku ini apa? Nah, mempelajari ke sana, Mang. Nah, dari sana aku jadi tahu. Jadi bisa gitu. Contoh, misalkan yang paling aku rasain ya. Aku jadi bisa melepaskan semua misalkan hal-hal traumatis dulu, entah itu dendam, kebencian terhadap seseorang.
bisa tuh aku beresin satu-satu, dilepasin. Sampai sekarang tuh jadi kayak tenang aja gitu. Yang mana awal dari sana adalah aku mempelajari si Kasundaan itu. Tritangtu di Salira, ada Tritangtu di Nagara. Ketika sudah beres dengan di dalam dirinya, terus nanti naik ke Tritangtu di Nagara, yang mana hubungannya sudah bukan hanya diri sendiri saja, gitu ya. tapi dengan sesama. Betul. Tapi dirinya harus beres dulu. Betul. Harus beres dulu. Di dalam Tritangtu di Salira itu tadi ada tekad, ucap, lampah. Betul, ada raga, rasa, ingsun, atau kita sebutnya suka ruh misalkan. Ruh tuh ingsun. Iya, ada badan, ada rasa di mana rasa itu ada pikiran, ada perasaan, ada emosi, ada ego di tengah tuh. Kalau kita misalkan ngerujuk ke tradisi Islam misalkan, Imam Al-Ghazali bilang sama tuh. Ada jasad, ada hayat, ada ruh. Di mana di hayat ini ada kolb, ada akal, ada nafs. Sama sebenarnya, sama-sama aja sebetulnya. Nah dari sana aku jadi mendapatkan satu merubah pola pikir aku, merubah mindset aku, merubah cara aku bagaimana memandang sebuah masalah. Makanya sampai sekarang aku masih belajar karena ya itu sangat bermanfaat banget Mang Zuppa buat aku pribadi. Mang Asep belajar sendiri atau? Kalau belajar sendiri bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak. Kalau dibilang enggak ya karena aku banyak juga guru-guru aku yang masih menyimpan pengetahuan itu. Betul yang sampai sekarang aku masih berguru kepada mereka gitu. Termasuk salah satunya ya tadi Kang Budi Dalton gitu ya. Termasuk gitu. Terus tapi ya kayak soal yang tadi aku cerita aja sejarah. Mang Budi itu hanya memberi trigger. Oke. Aku nyari sendiri tuh Mang. Bener nggak sih? Ya balik lagi tadi. Kita tuh kan selalu kayak seolah-olah nggak boleh makanya tadi aku bilang apa yang aku ucapkan itu bukan kebenaran. Betul. Bukan kebenaran gitu. Tapi ya sok ayo kita cari cari sendiri gitu, cari bareng-bareng gitu. Kita beresin dulu tadi. Habis dari Nyalira ke Nagara. Habis ke Nagara di Buana, Tritangtu di Buana, memahami semesta, memahami dan lain-lain. Oke. Jadi ada urutannya ya. Ya, dan dan paradigmanya Tritangtu. Betul, Tritangtu. Tiga ketentuan hidup. Termasuk tatanan, Mang. Yang tadi kita bicara sistem tadi kata Mang. Ya. Jangan-jangan kita dulu punya satu pemimpin dan lain-lain. Secara tatanan, dan aku pun belajar dari Mang Budi Dalton juga bahwa di kita tuh dulu punya satu tatanan namanya Tritangtu juga. Ada Karamaan, ada Karatuan, ada Karasian. Rama, Ratu, Resi. Rama itu nilai, Ratu itu pemerintah yang menjalankan negara, Resi itu yang mengajarkan nilai-nilai ini. 3 tuh. Kayak tapi nggak bisa disebut kayak DPR MPR itu ya nggak? Atau apa? Kalau obrolan aku sama Mang Budi ya trias politika itu sebenarnya ya dari sana. Oh dari sana ya? Ya dari mana lagi, bahkan itu leluhur kita gitu. Oke. Bahkan yang kita sekarang itu kurang lebih sama nilai itu yudikatif, legislatif, eksekutif kan? Eksekutif. Iya. Misalkan kalau Rama itu apa sih? Kalau sekarang tuh Pancasila misalkan. Rama pemimpinnya siapa disebutnya? Nah ini juga aku masih rada bingung sebenarnya. Kalau Ratu itu kan pemimpinnya Prabu kan. Karamaan itu lebih kayak orang-orang ya tadi nilainya tadi Mang. Kalau misalkan ditarik ke sekarang, Rama itu Pancasila, Ratu itu presiden. Oke. Resi itu guru misalkan di sekolah yang mengajarkan nilai-nilai Pancasila gitu kan. Kepada siswa-siswanya. Nah kayak gitu kurang lebih sebenarnya. Nah karena ini jadi beda gitu, misalnya masyarakat dulu itu cara berpikirnya selalu 3 gitu, selalu ganjil 3. Yes. Sementara kebudayaan hari ini misalnya di sistem pendidikan saja, kita mengenal itu bukan 3, benar salah 2. Betul. Dualisme gitu. Iya. Baik buruk, benar salah, kaya miskin gitu. Tidak 3 gitu. Atau nah mungkin ya kalau tadi misalnya kenapa kita harus belajar sejarah jauh untuk bisa melihat bagaimana tatanan dulu dilakukan gitu. Ya mestinya juga sekarang, karena sekarang lagi ramai bagaimana menciptakan arus balik kebudayaan. Betul. Yang kita punya narasi yang lebih kuat lah gitu untuk kan kalau mau maju sama mungkin. Tadi Mang Asep memulainya dengan
kita mau mulai sebagai diri ya harus kenal diri kita siapa. Betul. Ya negara ini kalau tidak kenal dirinya kan bingung kan. Betul. Iya, itu terjadi di sekarang, Mang. Dan cara terbaik untuk mengenal negara ini dengan jujur ya. Betul. Terhadap sejarahnya. Setuju. Dan mencari, mau merumuskan juga ya. Iya, maksudnya ya kalau nggak nyari kita gimana dong? Betul. Jadi jangan takut salah, jangan takut gimana gitu, karena kalau misalkan nih Mang, coba kita mau ke Jakarta nih, tapi kita takut nyampe nggak akan. Tapi kalau kita berani dulu, nggak apa-apa, salah juga, keluar aja dulu, jalan dulu, nanti juga ada penunjuk jalan, ada orang yang bisa kita tanyain, yang pada akhirnya kita nyampe. Makanya kalau kata guru aku, jangan takut tersesat. Orang yang takut tersesat akan selamanya tersesat. Oke. Jadi ya udah cari aja dulu, jangan takut salah. Termasuk aku juga. Gitu. Kalau misalnya kita tarik lagi ke kekaryaan. Iya. Jadi sekarang Mas Asep lagi berupaya untuk menciptakan musik sebagai sarana mengaktualkan Sunda atau gimana? Yes. Kalau aku pribadi untuk aktualisasi yang aku pelajari tadi lebih di kehidupan sehari-hari sebenarnya. Kalau untuk karya ya baru sebatas minimal memakai bahasa Sunda aja dulu, yang paling simpel gitu. Kalau untuk bikin lagu yang kayak kemarin teman kita ya, Wangsit for the Lost Boy, itu kan udah berbeda tuh ininya gitu ya. Dia tuh sudah benar-benar menyampaikan itu gitu dengan luar biasa gitu. Kalau aku belum kesana, belum mungkin ya. Dan sebenarnya ini pun ngobrolin itu, ini podcast pertama aku, Mang. Aku sebelumnya nggak berani loh ngomongin ini. Iya. Kenapa nggak berani? Karena ya tadi aku nggak punya otoritas apa-apa. Aku hanya seorang anak muda yang mencari gitu, yang punya minat, pengen tahu gitu ya. Pengen tahu jati diri aku teh. Ketika kita ngomongin jati diri teh, apa sih sebenarnya jati diri teh gitu. Di saat kita ngomongin Sunda, aing orang Sunda, justru bukan itu, Mbak. Ketika aing orang Sunda, sia orang mana, itu justru kita sudah termakan. Ya justru itu. Iya. Kita kan sekarang banyak banget nih. Misalnya pemimpinnya bawa slogan tertentu, semua orang merasa begitu, padahal sikap mereka tidak begitu. Betul. Jadi cuman tempelan aja gitu ya. Betul. Nah itu yang dikhawatirkan. Sementara karakter negara kita ya tempelan-tempelan itu. DNA kita itu adalah, dan ini cita-cita aku, Mang, coba mudah-mudahan kita sampai ada di titik ini nanti. DNA bangsa kita itu adalah perbedaan, mau dari segi Mang Zulfa, mau ada kita orang Ambon, ada orang Maluku, ada orang Jawa, ada orang mana, ada agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Wiwitan atau apapun lah ya, Kejawen. Tapi bisa duduk di satu meja tanpa ya. Kita bisa seserian bareng, terus kita bisa bekerja sama. Ayo kita bikin apa untuk bangsa ini. Oke. Dan itu yang sudah terjadi di kita. Contoh ya, kalau nggak gitu Borobudur nggak akan jadi menurut aku. Candi Borobudur itu salah satu, balik lagi ya, kalau kita ngomongin Sunda yang besar, bukan Sunda yang suku. Ya berarti kan Pulau Jawa pun termasuk di Kepulauan Sunda tadi kan. Oke. Termasuk Candi Borobudur di dalamnya di abad ke-8 gitu, abad ke-9 ke-8. Yang kita sudah bisa loh membuat bangunan arsitektur yang sehebat Borobudur, yang sangat simetris, yang mana kalau dibuat sekarang itu, ini kemarin baru aja aku ngobrol sama Mang Budi. Lamun dijieun ayeuna Borobudur, kudu aya nu ningali ti luhur, kudu aya kamera ti luhur, atau orang kudu bisa nempuh ti luhur, atau entah itu drone atau apapun bentuknya, agar bisa kan simetris banget, Mang. Kalau nggak dilihat dari atas tuh nggak bisa katanya. Nah pertanyaannya dulu pakai apa dari atas tuh? Pakai kepatuhan ya kayaknya. Mungkin ya. Tidak ada korupsi, karena itu korupsi sedikit kan mencong, bro. Betul ya. Si batuna diganti. Batuna cek itu teh kudu 5 cm, genap cm. Jadi mencong. Iya, kejujuran kan balik lagi. Nah, ada kejujuran di situ. Betul. Nah, salah satu yang tadi maksudnya Pak, pentingnya apa sih buat kita mempelajari masa lalu itu. Mempelajari masa lalu, mempelajari Sunda, mempelajari jati diri. Salah satunya adalah kalau kita mau bicara ini ya, misalkan bangsa kita sekarang itu kayak seolah-olah nggak ada takut-takutnya ngebabad hutan. Tapi aku yakin banget kalau kita semua sudah paham esensi dari si Sunda itu sendiri, jangankan ngerusak hektar-hektar hutan, mah buang sampah aja itu aja dulu.
aku pribadi dulu Bang, jujur aku masih suka tuh buang puntung rokok lung di motor lung. Sekarang Bang, sok aya tuh Mas kalau memori nama gini sok anjing kela. Asli untuk buang sampah itu aja yang paling basic menurut. Paling kecil ya? Iya paling basic. Buang sampah aja aku mikirnya kan sekarang banyak tuh orang yang buang sampah di sungai. Yang mana sungai itu sangat sakral kalau di Sunda Bang. Betul. Sumber kehidupan loh, salah satu sumber kehidupan sungai itu, makanya dari segi ada ilmu arsitekturnya pun ilmu pembangunan rumah lamun di Cina apa namanya feng shui diurang ge boga Mang. Jadi rumah itu nggak boleh membelakangi sungai misalkan, nggak boleh. Jadi soalnya kan sungai itu bukan buat pembuangan tapi ya buat hidup justru gitu. Ada tuh yang menarik dari segi-segi itu. Nah yang terputus itu keilmuan itu menurut pengetahuan itu atau kawaruh itu yang keputus. Dan saya nggak tahu tapi saya misalnya terakhir buku Sunda tuh yang saya baca dan cukup mempengaruhi mempelajari Tritang itu adalah Paradoks Sunda yang Jacob Sumarjo. Yes. Ya di situ ada banyak paradigma yang kalau dibaca dalam kehidupan modern sekarang jadi sangat berbeda. Misalnya dapur bagi rumah modern itu kan bagian belakang yang kadang marginal. Yes. Tapi dalam kebudayaan kita dapur tuh justru pusat karena di sana sumber makanan. Betul. Jadi perempuan dalam masyarakat Sunda adalah rajanya. Yes. Karena dia yang memegang sumber hidup. Betul. Gitu kan? Betul. Dan laki-laki adalah membantu gitu. Dan dia diposisikan disimbolkan kan ruang depan gitu. Yes. Justru yang sumber intinya makanya misalnya kalau orang Sunda tingkat kedekatan diukur dari cara masuk rumah gitu. Yes. Kalau orang asing pasti lewat depan. Betul. Tapi kalau dia orang deket, tetangga, aman, berarti kan ada rasa aman. Dia justru tidak lewat depan, tapi lewat belakang. Jadi ya, tapi perumahan dengan sistemnya kita lihat dapur justru yang paling kecil. Betul. Dan bentuknya. Tetangga tuh tewarauh. Gitu kebanyakan kan? Ya, kebanyakan. Betul. Nah, saya lihat pasti banyak banget kan. Ini bukan hanya misalnya suku Sunda ya, tapi juga mungkin suku-suku yang lain punya banyak banget pengetahuan-pengetahuan dari leluhurnya. Yes. Yang itu entah ada yang sudah terdokumentasi, ada juga yang mungkin belum, bahkan mengendap di ingatan-ingatan orang-orang tua. Betul. Yang mungkin sebentar lagi atau kapanpun dia bisa meninggal gitu. Betul. Sangat rentan. Tidak ada upaya dokumentasi yang serius, mungkin ada, tapi lebih jauh lagi tidak ada upaya serius menurut saya dari pemerintah untuk menggali kebudayaan itu dan menerapkannya. Yes. Coba kalau kita lihat Indonesia apa sih yang paling penting gitu? Kan anggaran terbesarnya di pendidikan dan kesehatan lah kurang lebih gitu ya, 20%. Sekarang Kementerian Kebudayaan sudah dipisahkan. Apakah ini tanda-tanda dari upaya serius pemerintah untuk memposisikan kebudayaan sebagai hal yang sangat vital dan penting? Yes. Tapi problem lagi adalah terkadang mereka berjalan sendiri-sendiri. Seperti yang tadi ya Belanda tuh seolah dengan membuat jongjong tadi gitu. Betul. Seolah mereka itu tidak bisa dipisah-pisahkan gitu. Nah, kan harusnya kebudayaan ini diletakkan di mana dalam pembangunan Indonesia ataupun negara ini berjalan gitu. Betul. Kan. Kalau dilihat dari tadi, karena itu bisa mengubah laku, menciptakan kesadaran, berarti kan kebudayaan ini disimpan di pendidikan misalnya. Yes. Disimpan di hal paling dasar. Kalau kita ini, aku lahir sebagai orang Indonesia. Yeah. Apa yang harus kulakukan? Kerja. Yes. Gitu kan? Atau apa? Menjadi emas, sementara rumah aja reot gitu. Yeah. Gitu kan ya? Aku harus kayak gimana untuk menjadi orang Indonesia gitu. Yeah. Nah, berarti kan ada kebudayaan yang perlu diinstal. Betul. Dan Mang Asep mungkin dari upaya tadi ingin ngasih tahu bahwa bisa nggak kita menginstal lagi kebudayaan leluhur kita gitu ya? Sangat bisa kalau menurut aku. Sedikit-sedikit. Aku pun kata aku juga aku ngomongin gini tuh bukan berarti aku udah. Aku pun sampai saat ini masih belajar, Mang. Masih belajar sampai detik ini gitu, masih mencari. Tapi seenggaknya ada banyak sekali perubahan.
baik itu dari segi spiritual, dari segi bagaimana aku balik lagi tadi ya pola pikir dan lain-lain, yang mana ya itu akan merubah. Ya ibaratnya gini, kalau Mang Zulfa kita ngaca nih, kita bercermin, terus misalkan orang yang bercermin ini nggak suka karena dia ada cilehan misalkan, nggak mandi 3 bulan, wah kotor aja mukanya gitu. Yang dilakukan apa sih? Kebanyakan orang tuh yang dilakukan tuh membersihkan kacanya, membersihkan kehidupannya, wah gitu kerja bla bla bla. Padahal sesimpel bersihin dulu. Kalau pengen ngerubah hidup ya dalam dulu, dimulai dari dalam dulu. Kalau aku punya keyakinan seperti itu, Mang. Dan aku sudah mengalami itu berulang-ulang. Gitu. Ya. Jadi misalnya ya kemarin ada revolusi industri 4.0. Yes. Diinstal begitu saja. Yes. Dan sampai ke desa-desa kita harus 4.0. 3.0 gak acan kan desa urang teh misalnya. udah mau 4.0, sekarang 5.0 gitu. Betul. Jadi terlalu banyak menurut saya ya. Terlalu banyak di luar ini yang diinstal begitu saja ke kita gitu. Sementara kita nggak punya penangkal itu. Iya, filter antivirusnya gitu. Kayak misalkan contoh, walaupun ya banyak yang budaya luar pun yang baik juga. Tapi kadang kita suka jadi kebingungan sendiri, Mang. Contoh, tahu nggak waktu stoikism? Betul. Rame itu. Wah, itu nggak dadak, Mang. Teman-teman aku stoik semua tuh. Tapi padahal ya dari nilai-nilai value di stoikism itu ada semua di kita, Mang. Oke. Kalau kita nyari, kalau kita belajar, misalkan soal berserah total, itu di Islam ada, di kita ada, di Sunda ada. Tentang jangan, kalau kata stoik kan jangan berusaha mengendalikan apa yang memang tidak bisa dikendalikan oleh kita. Kurang lebih begitu. Itu kan sama juga, Mang. Di kita juga ada nilai-nilai itu, cuman karena kita nggak tahu, jadi aja kita memilih untuk memakai wajah yang datang dari luar itu, termasuk itu mau disebutnya stoikism atau apapun. Padahal di kita juga ada gitu. Dan saya kira ya ini negara punya tanggung jawab besar gitu. Betul. Berarti karena tadi sudah dijelaskan kita sangat kaya dan beradab lah dulu gitu. Betul. Tapi kok sekarang kita seolah tidak lebih beradab dari program-program baru yang datang dari luar yang itu kita juga nggak ngerti cocok atau enggak dengan masyarakat kita dan sebagainya ya. Tapi ini pertanyaan terakhir, Mang Balon. Dan ajakan mungkin ya. Karena saya tiba-tiba jadi sangat tertarik untuk mempelajari, misalnya karena saya juga kebetulan dalam kacamata kecil, ibu saya Sunda, ayah saya Jawa gitu. Betul. Kacamata umum lah gitu ya. Tapi ya ajaran kan bukan darah ya. Bukan. Ajaran bukan ini, tapi ajaran ya pengetahuan. Yes. Nah, gimana ya supaya saya misalnya tadi tertarik pengen belajar itu gitu kan? Atau jangan-jangan Mas Asif nih lagi menyiapkan kurikulum tertentu. Anjir. Ya konsekuensi nih dari sini jangan-jangan banyak orang ingin tahu. Iya kan? Iya. Tadi keren banget yang tadinya temperamental Mang Asif tiba-tiba sekarang bisa mengelola diri. Aku tuh dendaman banget dulu, Mang. Berarti kan ada metode, Mang, di sana. Iya. Ada edukasi, ada cara di situ. Betul, ada sekali. urutan Betul. bagaimana memperoleh pengetahuan itu sampai tadi bukan hanya tahu tapi juga sadar dan berlaku seperti itu. Betul. Nah, anggaplah negara tidak memikirkan ini. Berarti kan sipil harus memikirkan ini. Yes. Benar nggak sih? Yes. Membuktikan secara kebudayaan dan sebenarnya udah terbukti. Betul. Misalnya di Baduy itu sampai sekarang ya Luar biasa ya. nggak bisa tuh, nggak bisa Baduy atau misalnya Cipta Gelar itu ya dianggap sebagai tidak beradab. Betul. Dia lebih beradab dari kota Jakarta. Mereka udah bisa baca rasi bintang loh anjing. Yang paling keren. Iya. 25 tahun nasi yang dimakan ini Sudah aman. hari ini itu adalah 25 tahun mereka panen dahulu gitu kan. Betul. Ketahanan pangan Dan biasa. sebagainya gitu. Ya sudah lah itu gitu. Tapi kan mereka tidak bisa expand seperti yang lain-lain gitu. Betul. Dan negara juga nggak peduli juga sama mereka, tidak mengadopsi itu menjadi ketahanan pangan Indonesia misalnya. Tapi mungkin ada kelompok-kelompok kecil atau setidaknya keluarga-keluarga kecil yang menonton ini. Jadi gimana cara mereka bisa belajar atau apakah efektif belajar dari internet misalnya? Yes. Atau justru
Mang Asep membuka jasa layanan Anjir. konsultasi. Kalau aku mah Atau gimana, Mang? ngobrol aja sambil ngopi gitu. Kapanpun kalau misalkan kita ketemu mau ngobrolin soal ini, ayo. Kapanpun aku tuh seneng kalau ngobrolin soal ini karena balik lagi ini akan sangat mungkin bagi sebagian orang naon sih. Tapi ruang-ruang diskusi soal ini menurut saya harus sering dibuka sih. Betul. Karena mungkin itu bisa jadi alternatif ruang berbagi ilmu yang tadi. Betul. Dan kalau ngomongin ingin belajar, kalau aku pribadi mungkin ya aku salah satu orang yang beruntung mungkin ya bisa bertemu dengan seorang Mang Budi Dalton yang memang beliau sebenarnya ini kayaknya podcast ini harus nambah satu episode deh, Mang. Soalnya aku belum ngomongin panca curiga nih. Oke. Itu kan penting juga, Mang. Betul. Panca curiga dan pancaniti itu penting buat kita menjalani kehidupan hari-hari gitu, sehari-hari. Oke. Yang mana kemarin tuh udah dibuat tesisnya Mang Budi Dalton S2 itu tentang itu tuh panca curiga. Itu Atau nanti. mungkin boleh sedikit tentang Oke. itu. Jadi panca curiga itu adalah Ini karena menjawab bagaimana misalnya teman-teman di rumah ingin mencoba untuk mulai, nanti bisa dalamnya nyari sendiri ya. Iya. Tapi ini secara sekilasnya memulai menjadi manusia Sunda. Yes. Panca curiga itu misalkan contoh ada yang namanya sindir sampir, silip siloka, sandi simbol, sasmita sunyata. Yang mana misalkan contoh yang paling simpel sindir misalkan. Iya yang sering kita lakukan. Misalkan aku tujuan utama aku misalkan minta rokok misalkan. Tapi karena aku nggak berani langsung, Oke. aku pakai ilmu sindir tadi. Misalkan contoh, jika nah rokok. Itu sering aku temui. Di mana? Iya, Sarana, Mang. Oke. Itu kan ilmu sindir sebenarnya. Itu sindir. Yes. Terus ada yang namanya silib, siloka. Itu Asatariris. Gitu ya. Asatariris. Itu sindir. Itu ada ininya gitu. Terus ada silib, siloka. Silib, siloka itu kayak punten kalau aku salah ya, sebenarnya kalau panca curiga ini akan lebih mudah-mudahan nanti mungkin salah satu guru aku Ya. Mang Budi Dalton bisa ngobrol lebih detail di sini tentang itu ya. Ya. Tapi yang aku tangkap tuh kayak ada yang misalkan menyembunyikan makna di dalam sebuah kata atau sebuah kalimat misalkan atau sebuah cerita gitu. Terus ada juga yang menyembunyikan makna atau isi di dalam bentuk itu. Oh, kayak ya kadang kan kebudayaan bentuk doang ke kitanya ya. Betul. Kayak misalnya kenapa pakai ikat gitu-gitu. Betul. Sebetulnya di situ ada makna. Betul. Yang paling menarik apa? Ada silib, ada siloka di situ Betul. ya. Batik. Oke. Itu sering didengarkan Kalau juga ya. ada tuh di Sunda tuh ada namanya pulang basa, Mang. Pulang basa tuh membalik-balikan kata. Kata. Batik itu sama apa coba? Kitab. Oke. Kitab, batik, aing, yang. Oke. Ada tuh ada ilmunya, tapi ya itu untuk lebih detailnya mungkin nanti bisa ngajak Mang Budi Dalton cerita. Ya. Itu biar lebih ini ya. Kalau aku kan masih murid. Oke. Masih belajar gitu. Itu panca curiga itu kurang lebih simpelnya itu ya. Jadi ketika ada kodifikasi di mana sebenarnya ini tuh ada isinya, misalkan cerita Sangkuriang. Kalau kita pakai metodenya, ngebedahnya pakai metode bedah kita, itu bisa loh kebedah ilmunya apa sebenarnya, maknanya apa dan lain-lain. Iya, masalahnya kan yang jadi menarik adalah kebudayaan itu kita temukan sebagai artefak dan bentuknya asing, ceritanya aheng, Betul. penuh dengan mitos gitu kita anggap, tidak masuk akal, fantasi banget gitu. Padahal mah itu dibuat ada cara membongkarnya. Betul. Dan cara membongkar dari produk-produk budaya masa lalu itu adalah panca curiga. Betul. Iya, gitu, setuju. Jadi alat untuk menganalisa. Ya, pisau bedah analisa kalau kata Betul, alat membaca. Oke. Contoh simpel gini teman-teman, misalkan Sangkuriang anak anjing. Kan gak masuk akal. Maknya jelema anak anjing. Betul. Sebenarnya ini tuh menyeritain apa? Anjing tuh kita buka tuh satu-satu. Dari mulai nama Sangkuriangnya, dari mulai misalkan si Tumang namanya tuh. Si Tumang itu yang tidak kita ceritain, Resi, Ratu, Rama, Hyang. Si Tumang, Resi, Ratu, Rama, Hyang gitu. Astaga. Terus kenapa anjing simbolnya? Kita tahu anjing itu salah satu binatang paling setia loh. Kuduna ulah Garuda anjir. Enggak, itu Garuda juga bagus. Bagus Garuda juga ya. Gitu. Hooray guys. Kayak gitu-gitu. Ada panca curiga, terus ada panca niti buat nemenin ininya, Mang. Niti Harti, Niti Surti,
Jadi si kedua ini nggak boleh pisah tuh antara tadi panca curiga dengan ini attitude-nya nih. Niti harti, niti surti, niti bukti, niti bakti, niti sajati. Ketika misalkan aku mendapat informasi dari Mang Zulfa yang tadi fantasi nih misalkan. Betul. Kaharti tuh. Lamun teu kaharti bukan berarti bohong. Oke. Tapi ada apa di balik ini? Coba. Nanti ini tuh akan berhubungannya dengan pencarian informasi, dengan kita belajar, dengan kita riset, dengan kita mencari informasi sebanyak-banyaknya. Ini epistemologinya. Yes, bahasanya aku kurang. Niti harti, niti surti. Surti itu berarti bijak. Bijak. Terus niti bukti. Dibuktiin dulu gitu, dicari dulu, bener nggak? Bijak tapi belum terbukti jangan. Misalkan gini, udah keharti nih, simpelnya ya. Maaf kalau saya salah, koreksi. Niti harti, udah keharti nih. Oh, jika tadi misalkan, oh iya sebenarnya mah lain tentang eta. Sebenarnya mah tentang iya, sebenarnya mah nu dimaksudnya. Kita harus bijak dalam segalanya ya, termasuk salah satunya adalah ya udah tuh cerita yang salahnya jangan diceritain lagi. Gitu. Nah udah niti surti, niti bukti, buktiin dulu bener tuh sih iya teh. Entah itu aku perjalanannya misalnya ketemu sama orang siapa, verifikasi ke siapa, bener nggak ini gitu, sampai akhirnya bisa terbukti. Atau dan itu harus dilakukan ya? Harus. Baru setelah niti bukti, baru niti bakti, baru boleh diomongin, Bang. Boleh diajarkan. Yes. Makanya kenapa aku banyak hal yang belum berani aku. Karena aku sejujurnya aku pakai banget ini, Bang. Misalkan ketika aku mendapat informasi apapun, kaharti tuh. Oh, kaharti. Terus berarti nu kamari mah lain kieu sebenarnya. Oh, kieu sebenarnya dimaksud ieu teh. Oke. Ya udah, tapi buktiin dulu. Buktiin dulu dengan pengalaman hidup, dengan entah aku mencari ke narasumber siapa sampai akhirnya anjing bener euy. Kopi teh bener rasana kieu. Karek ke orang teh Mang Zulfa. Kan sekarang mah langsung banyak yang terbang, Mang. Betul. Baru juga dapat informasi can diverifikasi can naon geus diomongkeun ka batur. Nah, kalau kita mempelajari ini mah aman gitu. Dan ketika kita menerima hoax, ketika kita di internet menerima berita viral apa, kita nggak akan langsung ngejudge. Itu salah satu yang habis bakti tadi niti sajati. Niti sajati ya itu. Barulah menjadi kebenaran yang utuh. Betul kebenaran karena sudah melewati tahapan-tahapan itu tadi. Ya kita kan intinya ingin meneruskan terus kebenaran gitu ya. Ingin mencari kebenaran, meneruskan kebenaran. Dan dalam budaya Sunda ada panca curiga, alat analisanya. Betul. Lalu kemudian ada pancaniti sebagai cara mengoperasikan. Betul. Sikap attitude yes. Ketika mencari kebenaran. Betul. Wow, man. Ini akan banyak karena gini misalnya cerita mitos itu tidak bisa jadi sejarah. Padahal mungkin itu satu-satunya cara orang dulu merekam sejarahnya, merekam pengetahuannya. Dan yang menarik Bang, tapi aku belum bisa menyampaikan semuanya ya, maksudnya belum bisa menyampaikan karena masih aku belajari. Cuman yang menarik ada garis merah gini, banyak kita dengar nyanyian misalkan. Nyanyian yang kalau ketika kita nyanyikan yang kita tahu sekarang nih, nyanyian dari turun temurun ya budaya gitu, yang seru, bodor. Betul. Tapi ternyata itu nyeritain kejadian yang sangat menyedihkan. Itu aing merinding asli. Banyak tuh ada entah itu dari misalkan ada yang dari nyanyian Bubui Bulan kah. Kalau Bubui Bulan kan lebih ke spiritualitas gitu. Kalau banyak tuh itu tuh Bubui Bulan itu bukan hanya sekedar lagu lirik, itu tuh ada bisa dibedah loh kalau kita sudah memahami ini. Sayangnya aku pun belum benar-benar memahami nih panca curiga ini, makanya harus langsung Bang Budi diantos di Siniar Majalaya. Ayo Bang Budi ke Majalaya. Biar bisa menarik banget Bang Balon. Ya, semoga ini bisa jadi semacam awalan ya dari obrolan ini. Karena mungkin ini akan sangat berguna teman-teman, dan mungkin juga kalau ini sampai menyentuh teman-teman yang juga dari suku yang lain misalnya, mungkin juga bisa mulai mengecek gitu ya hasanah kebudayaan, karena jangan-jangan itu bukan sesuatu hal yang imajinatif, mistik misalkan selalu hubungannya klinik gitu. Jangan-jangan itu pengetahuan yang kodenya betul harus dibongkar. Betul. Dan kayak kita misalnya buka kunci apa,
kalau nggak sama kuncinya nggak akan kebuka. Iya, dia tetap akan jadi sesuatu yang tidak berguna, asing, bahkan dilupakan. Nah, kebudayaan kita itu dengan segala artefaknya di semua museum, semuanya nggak dibuka, dia cuma dipajang. Iya, betul. Dia nggak dibuka, nggak dirumuskan jadi sikap, jadi gerakan apapun gitu. Iya. Makanya ayo kita belajar bareng sih. Belajar bareng. Kayak kita ngelihat wayang aja Mang, misalkan Mang akan melihat wayang dengan sudut pandang yang sangat berbeda ketika sudah dibuka. Iya, poin-poin. Oh, astaga. Itu penuh kodifikasi Bang. Wayang itu salah satu yang penuh banget simbol, kodifikasi dan lain-lain. Sekarang pelajaran seni budaya jadi apa gitu? Kira cuma jadi pelajaran pengetahuan doang kan? Itu kalau aku boleh, mungkin nggak tahu ya didengar atau enggak, cuman mungkin kalau aku saran salah satu yang menurut aku penting adalah di sekolah itu coba kalau kita ngomongin Sunda tuh jangan hanya belajar, kan kalau zaman dulu aja mulok pilihan gitu, muatan lokal pilihan, belajarnya apa, undak usuk bahasa gitu, dan liar gitu tadi. Iya betul. Maksudnya kenapa enggak belajar diajarin tajwid ini? Tajwidnya kan itu ya undak usuknya gitu. Kenapa enggak esensinya gitu yang diajarin teh? Betul. Budayanya gitu, budaya bagaimana berperilaku dengan baik dan lain-lain. Kayak Kabayan tuh ya. Perilakunya ya. Iya, kayak sedikit aku ini tadi Kabayan tadi kan, Kabayan tuh seolah-olah citranya buruk banget gitu. Bener enggak? Malas dan lain-lain. Kalau aku pun ngelihat Kabayan tuh kayak orang yang udah beres hidupnya. Yang beres naon deui. Ya. Tuang sejahtera. Iya, makan tinggal makan, minum tinggal minum. Ah, wananya geus we golera. Man. Umur kita berapa ya? Aku masih Gen Z sih, masih ada ya waktu ada untuk kita. Masih jauh lah. Guys, ini direkam jadi siapapun yang menonton ini nggak bisa sendirian, nggak bisa mengasep doang betul. Atau kita atau mungkin forum ini. Karena mungkin banyak, tapi kalau ini dilakukan, maka arus balik kebudayaan itu akan terjadi. Betul. Dan kalau pernah terjadi kan mustahil nggak mustahil terjadi lagi sebenarnya. Ya. Tinggal caranya aja, cara jalannya aja. Gak usah nunggu. Kalau dari aku gitu sih. Langsung aja ya. Dari siapa-siapa, maksudnya nunggu misalkan nunggu pemerintah, tapi ya nunggu pemerintah, nunggu apa, sendiri aja dulu. Nanti bakal ketemu kok gitu, entah itu misalkan ketemu sama siapa, ketemu sama kita, misalkan kita bisa ngobrol bareng, ngopi tentang belajar sama-sama gitu. Ya balik lagi sekali lagi, apa yang aku omongin itu bukan kebenaran absolut gitu Mang, mungkin aku ada salahnya, tapi sejauh ini ya aku hanya orang yang terus belajar dan belajar sampai saat ini. Aku bukan siapa-siapa, aku bukan punya otoritas apa-apa. Aku cuman orang Sunda yang pengen tahu jati diriku sebagai orang Sunda itu apa gitu. Oke. Makasih Mang Asep. Sama-sama Mang Zulfa. Terima kasih teman-teman. Ini menarik banget siniar kali ini. Semoga bisa menjadi lecutan pikiran untuk kita semakin kritis terhadap sejarah dan budaya kita sendiri. Amin. Dan semoga ya Indonesia masih berjalan dengan baik ya. Dan semakin baik gitu. Terima kasih. Sampai bertemu di siniar selanjutnya. Nuhun. Sama-sama.